Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siswa-siswi kelas 6B, hari ini kita masih akan belajar tentang pecahan. Minggu lalu, anak-anakku telah belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Nah, untuk hari ini, siswa-siswi kelas 6B akan belajar bagaimana mengurutkan pecahan dari pecahan terkecil ataupun ke terbesar ataupun dari pecahan terbesar ke pecahan terkecil. Nah, ada 4 soal yang ibu akan jelaskan sekaligus ini menjadi contoh buat anak-anakku pada saat mengerjakan nantinya. Nah, contoh yang pertama adalah soal yang berpenyebut sama. Nah, apabila penyebutnya sama, ini lebih mudah kita urutkan pecahannya kalau penyebutnya sama. Yang agak rumit sedikit apabila penyebutnya beda. Lihat contoh pertama yaitu 3/3, 1/3, dan 2/3. Sama-sama penyebutnya penyebut 3. Ingat, pada pecahan ada yang disebut pembilang dan penyebut. Bagian atasnya disebut angka bagian atas disebut pembilang dan angka pada bagian bawah disebut dengan penyebut. Jadi pembilang dan penyebut. Apabila penyebutnya sama, maka bisa langsung kita urutkan pecahan tersebut. Tetapi apabila penyebutnya beda, maka tidak bisa langsung kita urutkan. Tapi dengan cara mencari KPK-nya. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Nah, contoh yang sama penyebutnya, silakan dilihat. Nah, ini pecahan 3/3, 1/3, dan 2/3. Nah, pecahan ini akan kita urutkan. Lihat contoh yang pertama dulu yang 3/3, 1/3, dan 2/3. Karena penyebutnya sama semua yaitu 3, maka langsung kita lihat bagian pembilangnya. Bagian pembilangnya mana yang paling angkanya kalian lihat kecil, maka itulah yang terlebih dahulu dituliskan. Karena kan kita mau urutkan dari pecahan terkecil ke terbesar. Sehingga apabila kita lihat, maka yang paling kecil adalah 1/3, dilanjutkan 2/3, dan terakhir 3/3. Nah, contoh berikutnya masih dengan penyebut yang sama, yaitu sama-sama berpenyebut 5. Kita mengurutkan dari pecahan terbesar ke pecahan terkecil. Sama seperti tadi, kita urutkan pecahannya, yaitu dari yang paling besar, karena kan kita mau cari yang paling besar. Yang mana yang paling besar, kita lihat di pembilangnya. Angka pembilangnya ada angka 3, 5, 1, 4, dan 2. Yang mana yang paling besar adalah 5. Berarti itulah yang terlebih dahulu ditulis karena kita mau urutkan dari yang paling besar. Sehingga hasilnya adalah 5/5, ya, setelah itu 4/5, 3/5, 2/5, dan yang terakhir adalah 1/5. Nah, inilah dua contoh soal mengurutkan pecahan, baik itu dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar, maupun mengurutkan pecahan dari pecahan terbesar ke pecahan terkecil. Ini dengan penyebut yang sama. Ya, jadi agak gampang ya kalau kita mengerjakan dengan penyebut yang sama. Langsung saja kita lihat pembilangnya. Yang mana pembilangnya angkanya kita lihat kecil. Kalau kita mau urutkan dari yang terkecil, berarti itulah yang dahulu ditulis. Tapi bagaimana apabila penyebutnya tidak sama? Seperti yang tadi Ibu sampaikan, apabila penyebutnya tidak sama, maka kita menggunakan
atau menyamakan penyebutnya dengan cara menggunakan KPK, mencari KPK masing-masing. Nah, ini ada coba perhatikan contoh soalnya. Kita akan mengurutkan pecahan dari pecahan terkecil ke terbesar dengan penyebut tidak sama. Contohnya adalah 1/2, 3/4, dan 4/6. Kita carikan masing-masing KPK-nya, yaitu kita lihat penyebutnya. Untuk 1/2 penyebutnya adalah 2. Untuk 3/4 penyebutnya adalah 4. Untuk 4/6 penyebutnya adalah 6. Maka KPK-nya adalah yang kita cari adalah 2, 4, dan 6. Ingat cara mencari KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan dari angka 2 adalah untuk memudahkan mendapatkan hasilnya, sekedar mengingatkan, ini kan adalah pelajaran kelas 4. Pernah sudah kita pelajari. Sekarang kita sisa hanya mengulang kembali, nak. Jadi KPK 2, kelipatan persekutuannya adalah, kalau dia 2 berarti itu hasil dari perkalian 2. Itu yang kita ambil untuk lebih memudahkan kalian. Jadi hasilnya adalah 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Sehingga ditulis seperti ini. 2 sama dengan 2, jadi KPK-nya 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Seperti itu, nak. Ini, 12 dan 14. Nah, lanjut ke KPK 4. Ya, KPK 4. KPK 4 sama seperti tadi. KPK 4 sama seperti tadi, berarti hasil dari perkalian 4. Berarti 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. Sehingga menghasilkan KPK 4 adalah 4, 8, 12, dan 16. Bisa dilihat ya. Nah, lanjut ke KPK 6. Sama juga seperti tadi di atas, berarti hasil perkalian dari bilangan atau angka 6. Sehingga menghasilkan 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12, 3 kali 6, 18, dan seterusnya. Sehingga KPK 6 dituliskan seperti ini. KPK 6, 6 sama dengan 6, 12, 18. Bisa dilihat ya di layar kalian masing-masing. Sehingga karena kita cari KPK-nya atau yang paling kecil, kelipatan persekutuan terkecilnya, kita lihat angka yang sama dari 2, 4, dan 6. Kita lingkari. Nah, setelah dilingkari mendapatkan 12. Ternyata angka yang sama-sama ada pada angka 12. Di angka 2 ada 12, di angka 4 ada 12, dan di angka 6 ada 12. Nah, berarti KPK-nya, KPK 2, 4, dan 6 adalah 12. Nah, setelah itu kita ubah penyebutnya. Kita ubah penyebut dari ini. Dari pecahan 1/2, 3/4, dan 4/6. Nah, caranya kita ubah seperti ini. Kita ubah penyebutnya semua menjadi penyebut 12 ya. Jadi semua penyebut 12. Nah, caranya seperti ini. 12 bagi 2 ya. Untuk 1/2 dulu, kalian perhatikan dulu untuk pecahan 1/2. Kita ubah di sini. Kita ubah 12 bagi 2 dulu. Setelah itu hasilnya adalah 6. Hasilnya 6 kita kalikan dengan 1. Sehingga menghasilkan 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6. Sehingga hasilnya adalah 6/12. Bisa kalian lihat pada layar ya. 6/12. Ini dia hasil akhirnya. Nah, lanjut lagi ke 3/4. 3/4 kita ubah jadi penyebut 12. Kita ubah jadi penyebut 12. 3/4. Caranya sama seperti tadi. Kita bagi dulu 12 dibagi 4.
hasilnya dikali 3. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Sehingga menghasilkan 9/12. Seperti itu. Nah, lanjut ke pecahan terakhir yaitu 4/6. 4/6 kita ubah menjadi penyebut 12. Caranya sama tadi, 12 bagi 6. 12 bagi 6 dapat 2. Kemudian kita kali 4. Sini kali 4 yang ini di atas. Sehingga menjadi 12 bagi 6, 2. 2 kali 4, 8. Berarti 8/12 hasil akhirnya. Seperti itu anak-anakku. Sehingga kalau apabila kita urutkan, kita telah mendapatkan 6/12, 9/12, dan 8/12. Kita mengurutkan dari pecahan terkecil ke terbesar. Nah, berarti kita urutkan semua 12, 12, 12. Kita urutkan, berarti yang mana yang kalian lihat paling kecil? 6. Ya, kita masukkan 6/12, kemudian 8/12, dan yang paling besar adalah 9/12. Inilah hasil akhirnya. Setelah kita urutkan, berarti 6/12 itu adalah 1/2, berarti kita tuliskan di sini 1/2 berarti urutannya ya. 8/12 itu adalah 4/6, berarti kita tulis begini 4/6. Dan 9/12 itu adalah 3/4. Jadi urutan yang saya ulangi ya. Jadi urutan yang paling kecil setelah kita cari masing-masing atau setelah kita ubah pecahannya yaitu 1/2. Kemudian karena 8/12 itu sama dengan 4/6, berarti kita tulis 4/6. Dan yang terakhir adalah 9/12 ya. 9/12 itu berarti 3/4. Nah, kita tulis 3/4. Nah, inilah urutannya, Nak. Ini adalah urutan pecahan dari pecahan terkecil ke terbesar, yaitu 1/2, 4/6, 3/4. Ya, setelah kita samakan penyebutnya. Ini kita sudah bisa menentukan masing-masing pecahan mana yang paling kecil. Seperti itu. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan chat pribadi Ibu Guru atau boleh juga kalian telepon langsung Ibu Guru supaya bisa kita saling berinteraksi secara langsung. Bisa langsung telepon via WA ataupun chat pribadi secara langsung apabila nanti ada yang kalian masih kurang pahami atau kurang dimengerti. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.